Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Suci Alivia Putik dari program studi Sastra Inggris dan NIM saya 24350013. Hari ini saya berada di Gedung Kebangkitan Nasional untuk mengerjakan tugas final test dari Bapak dosen Rosandi Ardi Nugroho. Dan mata kuliahnya itu adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan saya untuk mengenalkan satu-satu teman saya, dimulai dari silakan. Nama saya Salma Mawaddah, dari program studi Sastra Inggris S1 dan NIM saya 24350034. Dan ini teman saya. Nama saya Syahrani Hasnafidin, program studi Sastra Inggris dengan NIM 24350015. Nama saya Nazwa Pujaseira dari Prodi Program Studi Sastra Inggris dengan NIM 24350007. Nama saya Misal Mutiara Azhara. Saya berasal dari Prodi Sastra Inggris dan NIM saya 243514. Halo, perkenalkan nama saya dengan Efron Reynoldi. Saya dari Prodi Sastra Inggris dan NIM saya adalah 24350011. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yapi, program studi pengelolaan hotel, NIM saya 20420015. Halo, perkenalkan nama saya Jordi Malik Al-Fadil dari program studi Sastra Inggris dengan NIM 243512. Saya Diki Andika, program studi Sastra Inggris, NIM 221350001. Perkenalkan, nama saya Randy Ramdhani, program studi D3 Bahasa Inggris untuk NIM 2434002. Selamat siang, perkenalkan saya Rahman, saya tour guide di Museum Kebangkitan Nasional dan saya akan memandu dari Universitas Pertiwi. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada ruang pengajar Sofia. Jadi di ruangan ini berfungsi untuk para pelajar berkumpul, yaitu kalau kita sebut sekarang seperti ruang guru. Dan di sini juga ada direktur dari Sofia, yaitu HFL atau Hermanus Frederick Rau. Aktivitas pelajar Sofia dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dan yang membunyikan lonceng Sofia itu bernama Supos, yaitu mantan Jenderal TNI Belanda. Yang dibunyikan itu sampai 5 kali. Kalau tadi maksudnya pelajarannya tadi berarti ada asrama gitu. Ada. Udah tinggal di sini nginep gitu. Nginep di sini. Jadi asrama ini dibagi menjadi 9. Ini semuanya di sini. Jadi asrama itu membentuk letter U. Jadi dari lorong sebelah sana sampai sebelah sana dan tengah-tengah itu yang toilet sekarang itu kelas 9 atau disebut pavilion. Pavilionnya kelas 9. Jadi kelas 9 itu pisah sendiri. Jadi yang letter U itu kelas 1 sampai kelas 8. Ruang transit atau ruang tunggu. Jadi para tamu yang ingin bertemu dengan direktur itu bisa menunggu di ruangan transit atau ruang tunggu. Dan tamu-tamunya itu nggak hanya pelajar, tapi juga pejabat-pejabat lain yang dari Belanda untuk bertemu direktur itu bisa menunggu dulu sebelum bertemu di sini. Dan kalau bisa lihat itu lantai coraknya berbeda karena untuk menghormati tamu. Oh gitu, makna dari ini ya lantainya. Iya, jadi cuma ruangan ini doang memang bentuk coraknya itu berbeda. Jadi setelah tamu menunggu di ruang transit atau ruang tunggu, jadi tamu bisa datang ke sini. Terus setelah itu mereka cerita-cerita. Dan murid yang bandel, yang pintar itu juga bertemunya dengan direktur. Dan kalau kita sebut sekarang itu seperti ruangan BK. Ya, ruangan BK. Karena dulu para pelajar itu dari berbagai pulau, terus juga umurnya yang masih sangat muda. Jadi yang ingin cerita itu ke dia juga, ke direktur. Sudah. Pelajaran, jadi ruangan ini ruangan untuk mempraktekkan kadaver untuk para pelajar. Jadi untuk diteliti organ-organ tubuhnya. Berasal dari Spanyol, yang umurnya itu sekitar 20 sampai 22 tahun. Kok tingginya sama? Masih muda ya? Iya.
Masih muda ya. Dia dari Spanyol ini. Iya. Orang Spain. Pantesan kok kayak beda gitu ya. Udah dari ruang Topia, ruang transit, ruang direktur, Media pembelajaran, ruang media pembelajaran. pengobatan tradisional. Apa tadi namanya? Ruang pengobatan tradisional. Ini Ruang media pembelajaran. media pembelajaran. Iya. Jadi di sini ada ruang pengobatan tradisional dan di sini ada 3 dukun karena dulu masyarakat Indonesia itu masih mempercayai dukun untuk penyembuhan penyakit. Jadi belum adanya dokter. Jadi di sini ada dukun pijat, dukun hitan, dan dukun persiapan persalinan bayi. Iya, dukun beranak. Oke, jadi gini, pertanyaan saya adalah gini, jadi dukun-dukun ini disediakan oleh pemerintah Belanda. Enggak, jadi dukun-dukun ini dia bangun sendiri. Oke, tapi mereka diakomodir di sini kan untuk membantu. Enggak, itu di permukiman warga. Oh, dia tidak disediakan di sini. Tidak disediakan. Jadi ini kayak di daerah-daerah terpencil seperti Jawa. Oke, jadi ini cuma ruangan untuk menggambarkan Iya. Nusantara zaman dulu. Oke, thank you. Itu tujuannya itu untuk menggerus obat, untuk seperti bikin jamu atau obat-obat bubuk. Dan setelah digerus itu dimasukkan ke dalam timbangan untuk ditimbang. Setelah ditimbang dimasukkan ke dalam boteka. Boteka itu apa? Kotak obat, seperti kalau sekarang kotak P3. Oh, namanya boteka ya. Iya. Ruang sekolah dokter Jawa. Oh, nak sebelum namanya jadi Sofia. Ada. Jawa. Jadi dia ada ruang sekolah dokter Jawa. Jadi sebelum Sofia namanya itu sekolah dokter Jawa dan baru diganti nama Sofia. Setelah berapa tahun itu baru diganti? Itu diganti karena beda kepemilikan. Terus digantinya ada rumah sakit militer yang sekarang itu dijadikan SPAD Gatot Subroto. Oh, I see. Ini rumah sakit. Para pelajar harus mempraktekkan. Ini buat gigi sih. Iya. Direktur sekolah di dokter Jawa. Tadi yang di ruangan pengajar itu namanya Dr. Hermanus Frederick Rock. Oh, yang orang Belanda itu ya? Iya, yang tadi. Jadi ini ada ruang Sofia. Jadi di sini ada pelajar Sofia yang lagi belajar di luar kelas. Dan pada 1908 Direktur Sekolah J. Nordek mengusulkan pembuatan gedung baru di Salemba yang sekarang dijadikan Fakultas Kedokteran. UI. Bagus banget gedung. Berarti ini asal muasal dari rumah sakit UI ya? Enggak, jadi kita ke Sofia dulu, baru setelah itu dipindahkan ke Salemba karena gedung di Sofia tidak layak dijadikan sekolah lagi. Oh, karena udah nggak layak jadinya. Dipindahkan ke Salemba. Jadi terus di depannya dikasih kertas. Cara penggunaannya juga masih dalam penelitian. Oh, iya. Mungkin sekitar 8 atau ini ada ruang lulusan Sofia dan di sini ada Mary Thomas, pelopor dokter perempuan di Indonesia yang berhasil masuk di Sofia dan satu-satunya wanita yang berhasil masuk di Sofia. Oh, berarti rata-rata itu Lelaki. Satu-satunya wanita. Sebenarnya ada 2, cuman setelah lulus 2 tahun kemudian masuknya hanya itu di luar. Oke, jadi di sini ada ruang memori hall Budi Utomo. Jadi ruangan ini menjadi saksi peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo.
pada 20 Mei 1908. Jadi orang-orang yang di belakang ini itu adalah anggota dari organisasi Budi Utomo. Dan para anggota ini dan yang diketahui oleh Budi Utomo itu ingin mendirikan organisasi. Dan berdirinya organisasi Budi Utomo itu di ruangan ini. Ruang asrama para pelajar di Sofia dari kelas 1 sampai kelas 2. Dan itu asli kasurnya. Sebelum diganti menjadi kasur ini. Ini ada Nusantara zaman dulu yang warna oranye ini itu namanya garis lintang atau garis khatulistiwa yang membedakan 3 iklim di Indonesia, yaitu ada tropis, subtropis, dan dingin. Dan ada juga garis bujur yang membedakan 3 waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WITA. Dan bangsa Eropa itu sering kesasar karena kapal mereka masih menggunakan arah mata angin. Jadi dulu tidak adanya map, kompas, dan mesin. Dan yang warna pink ini bangsa Belanda, yang warna hijau bangsa Portugis, dan yang warna kuning bangsa Spanyol. Dan mereka itu sering kesasar. Gelar yang menceritakan kejamnya kebijakan tanam paksa, kemiskinan, dan wabah kelaparan yang terjadi di mana-mana. Dan ada juga Conrad van Deventer yang menulis artikel berjudul An Art School yang berarti hutang kehormatan, berisi kehimbauan agar kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya pada rakyat di tanah jajahan. Dan di sini juga ada pendaftaran kuli kontrak, perjanjian kuli kontrak, dan dengan hukum cambuk. Sudah pelajar Kuning William School, dan munculnya lab baru ini ketika para pelajar Sofia yang sudah lulus itu bekerja dengan bangsawan Belanda. Ini mendirikan sekolah istri Bandung untuk meningkatkan harkat kaum wanita, dan para pelajarnya itu hanya istri. Iya. Dan kenapa Dewi Sartika Istri dikasih wanita juga. apa mendirikan sekolah istri Bandung? Karena dia ingin meningkatkan harkat kaum istri. Jadi karena tugas istri itu cuma 2, di dapur sama di ranjang. Dan Mas, sekolah istri Bandung. Berarti ini bukan buat dijadiin istri, bukan? Bukan, jadi gimana? Istri yang untuk menuntut ilmu. Oh, Di gitu. dalam. Istri itu maksudnya artinya Perempuan yang sudah menikah. Oke, tadi kerjaannya apa? 2. Apa tuh? Di dapur sama di ranjang. Di dapur sama di ranjang. Iya. Kalau di dapur mau masak? Masak. Di ranjang apa? Melayani suami. Oh, melayani suami, itu jawabannya. Oke, next. Dia remaja, dan dia si Raden Ajak ini dia juga sempat masuk Sofia, cuman dia tidak lolos, gagal. Jadi dia mendirikan sekolah Putri Jepara. Berarti kan Raden Ajeng Kartini ini bukan dari lulusan Sofia ya? Nah itu dia mendirikan sekolah Sekolah Putri Jepara. ini ya, khusus untuk Remaja Putri. Oh, berarti ini sekolahnya memang khusus untuk remaja. Iya, remaja Putri. Kalau orang tua misalnya yang umur di atas 30 itu nggak bisa. Dia yang menerima remaja Putri. Mas, jadi di Sofia itu pertama kalinya rakyat biasa bisa sekolah ya? Iya. Oh, gimana itu Mas? Sebelumnya emang gimana? Sebelumnya itu dia yang menerima murid dari bangsawan, tapi setelah itu baru menerima murid dari pribumi. Oh, makanya kayak tadi di sana yang lulusannya banyak kan ada Raden gitu ya?
dan tujuannya itu untuk menyembuhkan wabah penyakit di daerah terpencil. Jadi setelah lulus mereka akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk menyembuhkan wabah penyakit cacar atau malaria. Dewantara, dia ini salah satu guru di Taman Siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Dan Ki Hajar Dewantara ini dijuluki juga Bapak Pendidikan Nasional. Bentuknya dan hanya ada jendela di samping kiri dan ruangannya itu cukup terbuka. Jadi untuk meminimalisir cuaca panas ini. Karena dulu di Jakarta cuacanya panas. Pagi sampai sore mereka belajar dan malamnya itu mengulang pelajaran yang tadi pagi. Dan juga mereka menggunakan bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kan tadi kakaknya bilang kalau belajarnya itu dari pagi sampai malam mengulang pelajaran. Pertanyaannya itu apakah ada jam istirahat gitu? Ada. Dari jam berapa? Itu dari setelah selesai belajar sore sampai menjelang mau belajar malam. Oke, itu aku ada pertanyaan. Kan untuk agama dianjurkan sholat, itu sholat itu yang dianjurkan pertama dan untuk belajar dari itu karena semua rata semua rata ini campur. Karena di Sofia itu ada 4 suku, yaitu Padang, Ambon, Manado, dan Jawa. Sama. Oke, dari beda-beda. Walaupun beda itu tetap sama rata. Wahidin Sudirosodo, dia ini alumni di Sofia atau Bapak Beasiswa pertama di Indonesia. Jadi dia ini datang kembali ke Sofia untuk berceramah tentang study fund atau beasiswa. Dan dia juga mengumpulkan dana-dana di berbagai daerah untuk menyekolahkan bumi putra yang kurang mampu. Dan di sini juga ada anggota pengurus Budi Utomo, dari ketua, wakil hingga sekretaris. Huruf B sama ini artinya Budi Utomo, anak panah melambangkan wahyu Tuhan, dan bulu di sekelilingnya itu menjadi lambang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Juga menjadi lambang perkembangan badaniah, rohaniah, dan silsilah. Tanya dong, ini kan tentang Kongres Budi Utomo ya. Pertama kali kongresnya untuk Budi Utomo itu tanggal berapa, tahun berapa? Itu 8 Agustus 1908. Tujuannya itu untuk apa? Untuk membahas rencana kongres. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Terima kasih, Mas. Mas, aku pengen nanya dong, apa hubungannya Budi Utomo dengan Sofia? Jadi salah satu pelajar di Sofia yang bernama Sutomo, dia ini ingin mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, dan maka terbentuklah organisasi Budi Utomo yang pada 20 Mei 1908.